Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kelima ya, itu pada siang hari ini, pembahasan materi yang akan saya bahas terkait algoritma dan juga dasar pemrograman itu mengenai list dan juga tuple. Jadi kemarin kan kita ya mungkin sempat singgung sekilas ya terkait list dan juga tuple. Ya untuk list itu biasanya datanya berbentuk array yang di dalamnya ada penggunaan kurung siku. Kemudian untuk tuple biasanya itu penggunaan di dalam datanya hampir sama, tapi beda cara penerapannya aja, yaitu dia menggunakan kurung kurawal atau biasa juga disebut dictionary. Oke, nanti setelah materi juga nanti akan ada kuis ya. Jadi kuis itu sama seperti tugas, tapi hanya bisa dikerjakan hari ini. Jadi nanti untuk kuisnya ya berupa pilihan ganda. Ya soalnya ada 20 itu dari pembahasan materi yang kemarin. Itu dari looping sampai yang hari ini. Jadi looping, list, sama tuple ya atau dictionary. Jadi dua materi yang dijadikan kuis. Oke, kemudian untuk selanjutnya, nah di sini untuk yang pertama itu yaitu list. Nah di sini seperti apa atau bagaimana list itu, terutama di dalam Python ya. Sebenarnya di dalam bahasa pemrograman yang lain juga sama, ada juga ya list. Kemudian seperti dictionary, cuma biasanya bentuk atau konsep penerapannya aja yang berbeda. Gitu. Secara keseluruhan ya 90-95% itu sebenarnya hampir semua bahasa pemrograman sama punya. Cuma kita di sini kan sekali lagi kita ambil yang memang bisa dibilang mudah di setup, install, mudah diimplementasi, ya dari HP masih bisa gitu kan. Artinya yang bisa lebih memudahkan kita aja. Terus Python juga kan bisa hampir ke semua lini pemrograman. Oke, di sini untuk list itu kurang lebih koleksi data yang terurut, serta juga bisa dapat diubah. Nah, setiap elemen di dalam list memiliki posisi unik yang biasa disebutnya indeks. Itu dimulai dari 0. Mau datanya cuma ada 1, 2, atau banyak gitu kan. Tetap mulainya dari 0. Ya kalau di dalam list itu hanya ada satu data, misalnya nama Agus, ya udah itu indeks ke 0 gitu. Kalau tidak ada datanya kosong ya berarti indeksnya kosong gitu kan. Nah, kemudian terurut, artinya elemen memiliki posisi yang tetap. Artinya posisi tetap misalnya ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kan urut. Nah, kita kalau mau mengubah ya harus melalui ya update atau edit gitu kan. Artinya itu nggak bisa diubah secara random kecuali memang datanya itu dinamis gitu ya. Tapi data dinamis juga kalau kita ambil dari database sebenarnya konsepnya sama. Dia juga kan urut bentuknya. Bisa diambil dari data yang pertama sampai yang terakhir atau bisa dari yang terakhir ke yang paling pertama. Artinya ada sort ascending atau descending.
Ada juga bisa berdasarkan tanggal gitu kan kalau dari database. Artinya ya posisinya tetap, tapi kalau bentuknya memang dinamis itu bisa kita cek juga itu dari kalau nanti udah connect ke database. Nah, di sini juga kan ada yang untuk dinamis, bisa ditambah, hapus, ubah. Tapi urutan ketika di looping atau dijalankan itu dia ya tetap seperti itu dari data yang awal yang kita ambil. Kemudian duplicate, boleh ada elemen yang sama. Artinya misalnya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 7. Nah, artinya bisa itu kan. Artinya di sana mau ada beberapa kali data yang sama baik angka ataupun karakter huruf, string ya atau kata itu nggak masalah gitu kan. Karena di data yang benarnya juga gitu kan, ya ntar misal dari database, misalnya data mahasiswa, pasti ada mahasiswa yang memiliki nama yang sama, entah satu orang atau dua orang gitu kan. Mungkin enggak satu angkatan, tapi beda angkatan gitu kan. Pasti ada yang sama. Nah, itu tetap bisa. Ya, mungkin kalau tambahan lebih mengerucut, ya filternya berdasarkan nanti tahun masuk, gitu, itu bisa. Artinya pengen lebih spesifik ya secara filter data yang ingin ditampilkan. Oke, kemudian untuk indeks dan akses list, oke, ini untuk kurang lebih penjelasan detailnya, yaitu menggunakan indeks dalam kurung siku untuk mengakses sebuah elemennya. Nah, kemudian Python di sini dimulai dari 0 untuk indeksnya. Dan indeks negatif untuk akses dari belakang. Contoh di sini ada satu variabel buah. Satu variabel buah, dia memiliki 3 data dalam bentuk di sini array atau list ya. Itu ada apel, jeruk, dan mangga. Nah, ini ada 3 data. Otomatis indeksnya nggak mungkin 1, 2, 3. Dia pasti dari 0. Berarti 0, 1, 2. Nah, di sini ingin mengambil atau ngeprint 2 aja. Tapi di sini hanya ambil yang indeks ke-0 dan indeks kedua. Artinya indeks ke-0 siapa? Di sini kan apel. Indeks kedua mangga. Ya karena dari 0 tinggal dikurangin 1 aja. Atau dimundurin 1. Yang tadinya 1, ada 10 data, ya udah tinggal di kurangin 1 dari berarti dari 0 terakhir ya udah 9 gitu kan. Ini 9 indeks data. Kalau di sini kan ada 3 indeks data yang diambil hanya yang ke-0 dan kedua. Maka ketika dicetak, dieksekusi hasilnya mengeluarkan output apel dan juga mangga. Nah, kemudian untuk di sini akses maju artinya dari 0, 1, 2 atau yang nilainya positif indeksnya gitu kan. Nah, kalau di sini yang keduanya yang sebelah kanan indeksnya negatif ya. Artinya ya kalau negatif biasanya lebih ke arah ke kiri. Nah, di sini misalnya print buah -1 indeksnya -1. Nah, kalau untuk -1 ya berarti dia agak digeser ya. -1 kalau 0 apel, -1 mangga, -2 jeruk, -3 apel. Artinya dia ngebaca dari paling terakhir. Nah, paling terakhir enggak 0 lagi. Kan enggak ada -0 juga. Ya kalau 0, 0. Karena dia itu udah posisi yang paling tengah-tengah. Kalau misalnya ada 5 misalnya apel, jeruk, mangga, keempatnya melon, kelimanya semangka. Ya berarti indeks misalnya print buah -5. Ya tadi melon sama semangka berarti yang terakhir semangka yang akan tercetak. Jadi dia ya sama aja kalau bukan semangka berarti apel ya. Karena dia ngambilnya dari paling kanan. Ya jadi seperti misalnya masuk
Oke, misalnya Python online. Oke, di sini untuk Python online-nya saya coba ya. Tadi ada buah, kemudian apel, misalnya, kemudian pisang, mangga, melon, semangka. Kayak misalnya kalau saya ingin mencetak print buah, kalau indeks ke 0, misalnya di sini akan tampil apel. Mungkin saya kasih tanda ya, berarti indeks ke 0. Nah, ini seperti ini bisa juga. Indeks ke 0 apel, spasinya kelebihan. Dia otomatis sudah ada spasi. Indeks ke 0 apel. Kemudian saya mau misalnya indeks ke 3. Ketiga di sini ke -1, ini minus misalnya 2, -1, -2. Kalau dieksekusi, oke, untuk indeks ke 0 apel ya, ini sesuai untuk yang nilai positif karena dari 0 ya, bukannya indeks. Untuk yang ketiga indeksnya melon, berarti 0, 1, 2, dan 3 ya, melon. Indeks ke -1 yaitu semangka, ya dia dari kanan, -1, -2-nya melon. Jadi ya kebalikannya, kalau minus dari kanan tapi nggak ada 0 lagi gitu. Oke, untuk sampai yang di sini ada pertanyaan? Oke, sambil coba ya. Oke, nanti tinggal dicoba aja, misalnya bilangan positif atau negatif. Berarti kalau yang positif di sini mentoknya sampai indeks ke-4. Kalau negatif berarti sampai indeks -5. Kalau di luar itu berarti, kalau di luar itu berarti nanti ya error karena indeksnya nggak ketemu dia. Oke, sambil saya lanjut ya. Kemudian operasi dasar di list ya. Oke, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara untuk menambah, menghapus, serta mengubah elemen yang di dalam list dengan metode bawaan Python yang tentunya mudah digunakan. Oke, di sini ada beberapa elemen. Oke, di sini nanti, di sini kan ada 5 buah. Nanti kita akan coba tambah
dan juga kurangin. Kayak di sini hapus elemen, yaitu menggunakan metode remove. Jadi dari berdasarkan nilai output yang dari indeksnya. Kemudian elemen di sini untuk menambahkan elemen atau data, kita bisa menggunakan append untuk menambahkan di akhir atau insert juga untuk posisi tertentu. Kalau append ini tentu nambahnya nanti di akhir. Kalau insert untuk posisi tertentu, misalnya ya insert bisa ya kita naruhnya di tengah gitu kan, atau disisipin di antara data yang udah ada. Oke, kemudian untuk contoh penerapannya, di sini ada untuk yang tambah, ini ada untuk yang tambah serta mengubah data. Dan di sini untuk yang hapus. Oke, di sini untuk yang hapus. Kalau untuk yang tambah, misalnya di sini kan contoh ada nilai isinya angka 80, 90 sama 75. Kemudian kita mau nambahin, itu menggunakan variabel nilai, kemudian dot append, kemudian angka 88. Nah, nanti di sini akan bertambah nih. Jadi ada 4, 80, 90, 75, dan 88. Kemudian ada variabel nilai, kemudian langsung ada indeks 0. Nah, di sini sama dengan 85. Nanti yang angka 80 karena dia di indeks pertama atau bukan indeks pertama, artinya di data pertama, indeks ke 0, dia akan berubah nanti jadi 85. Oke, mungkin di sini kita akan coba ubah yang di sini ya. Kita akan coba ubah yang ada di sini. Misalnya buah.append. Buah.append kita mau nambahin misalnya kayak durian. Kalau langsung 2 bisa nggak? Coba durian sama misalnya jambu ya. Kayak di sini ada error, ntar kalau double. Oke, kalau ada dua jangan lupa pakai tanda kurung. Kalau ada 2 nambahin maksudnya lebih dari 1 ya. Kalau cuma 1 harusnya tanpa tanda kurung siku, maksudnya kurung siku dia bisa langsung. Nah, di sini nggak ada error. Di sini saya mau nyoba langsung 2, jadi nanti total kalau nggak salah ada 7. Nah, kemudian di sini kita coba print buah. Print buah. Nah, di sini kan 5. Nah, di sini kita nambahin ada 2 lagi, durian dan jambu. Kayak di sini langsung bertambah ya. Kayak di sini harusnya kayak kalau di sini kan nggak sesuai nih, dia ada kurung siku nih. Nah, ya mungkin ngatasinnya karena datanya statis, ya satu-satu mungkin ya. Buah.append jambu. Jadi biar si ada kurung sikunya ini yang diantara durian sama jambu hilang. Kalau datanya statis, dia mungkin satu-satu ya. Kalau bisa nggak ya kita kayak gini. Nggak bisa ya. Kayak untuk yang statis, data statis ya, dia hanya bisa kita tambahkan
ya langsung seperti ini. Jadi mau lebih dari satu ya satu-satu. Dan kalau append misalnya lebih dari satu indeks data. Ya bisa pakai indeks, misalnya di sini extend, misalnya buah baru, misalnya buah baru, jambu, kemudian nanas, pir. Nah di sini coba kalau untuk lebih dari satu, kalau di sini kan ada variabel buah, isinya ada 5 ya. Kemudian variabel buah baru isinya 3. Kalau kita mau nambahin ke buah, ada di sini kalau cuma satu, pakainya append, durian. Nah di sini kan masuk nih ada durian ya. Ada durian masuk. Nah, kalau lebih dari satu indeks data, kita di sini definisiin. Di sini definisiin ada jambu, nanas, pir. Nah, di sini pakainya extend. Kemudian baru diambil variabelnya. Baru kita cetak print buah. Oke, ini untuk yang nambah. Kemudian untuk yang mengubah. Nah, di sini kita langsung panggil indeksnya. Kayak misalnya kita mau ngubah misalnya buah indeks 3 sama dengan, kalau indeks 3 kan berarti di sini 0 apel, 1 pisang, 2 mangga, 3 melon. Dan nanti yang melon kita ubah jadi misalnya rambutan. Kemudian kita cetak lagi print buah untuk melihat hasilnya. Oke, di sini saya tambahin pemisah ya. Saya tambahkan pemisah. Kayak di sini untuk yang pertama ada apel, pisang, mangga, melon, semangka, durian, jambu, nanas, pir. Kemudian di sini kan awalnya ada 5 buah, kemudian kita tambahin durian, kemudian kita tambahkan beberapa juga jambu, nanas, dan pir. Kalau untuk nambahin satu data indeks, kita menggunakan append. Kalau lebih dari satu data indeks, itu pakai extend. Kemudian untuk mengubah data yang di dalam indeksnya, ya ini kan karena udah 5 tambah 1, 6 tambah 3, 9. Ada 9 buah. Berarti ada sampai indeks 0 sampai 8. Nah, artinya sudah kegabung semua nih. Udah tinggal kita contoh ubah indeks ketiga. Berarti melon diganti jadi rambutan. Ya edit data di indeks array-nya. Kalau kita indeks 9, dia error sih ya, karena nggak ada ya. Nah, di sini error langsung. Indeks 8 berarti kita akan mengubah pir jadi rambutan. Nah, untuk melon tetap melon karena kita cuma satu kali ngubah. Rambutan yang tadinya pir. Ini untuk yang nambah satu, nambah lebih dari satu, kemudian ngedit data indeks. Kemudian untuk remove. Nah, di sini untuk remove kita coba di sini dia langsung remove
berarti isinya nih nilai dot remove angka atau indeks ke atau angka 75. Berarti nanti sisanya 89, berarti yang terbaru ya, 85, 90 dan 88. Nah, bisa juga kita menggunakan hapus datanya. Kalau kita kan mungkin nggak tahu nih isi nilainya apa aja. Ya udah bisa aja pakai indeksnya. Ini indeks ke-1 berarti nanti yang 90 yang kehapus. Nah, kita coba implementasiin untuk yang hapus ya. Misalnya buah dot remove, mungkin kita udah tahu isinya ya, misalnya kita mau menghapus nanas. Nanas, di sini kita tambahkan print buah. Oke, di sini jadi apel, ini yang ketiga ya. Apel, pisang, mangga, melon, semangka, durian, jambu, rambutan. Jadi yang nanas sudah kehapus nih. Nah, kalau kita mau ngapus berdasarkan indeks, di sini kan ada apel indeks 1, apel indeks 0, pisang 1, mangga 2, melon 3, semangka 4, durian 5, jambu 6, rambutan 7. Kita bisa menggunakan variabel buah dot pop atau POP ya. Kemudian panggil indeksnya. Misalnya indeks ke 2. Berarti nanti yang mangga nih yang hilang nih atau yang kehapus. Coba kita eksekusi. Oke, mangga kehapus ya, apel, pisang, melon. Langsung tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi berikut terkait indeks atau dalam list ya, di dalam Python. Kita pertama punya data segini, ada 5, kemudian kita nambahin ada 4 data baru, kemudian kita mengubah data salah satu, kemudian di sini kita melakukan menghapus data berdasarkan berdasarkan value atau nilainya yang di dalam list, atau bisa juga berdasarkan indeks datanya.
Oke, kita lanjut ya. Ini list dengan for atau ada tambahan penggunaan looping. Kemarin juga kan sempat ya ada juga sih for, tapi datanya juga kita ada dari list kan. Oke, di sini untuk yang pertama ada loop sederhana. Kemudian juga ada penggunaan dengan indeks. Nah, di sini ada buah, isinya apel, jeruk, mangga. Kemudian ingin di looping for B in buah, artinya for B ini alias dari variabel buah. Kemudian dicetak print B, nanti akan dicetak apel, jeruk, mangga. Kemudian bisa juga penggunaan pakai rank len. Artinya di sini lebih ke arah indeks nanti. Yaitu for I ini alias dari rank yang di dalamnya itu ada len buah. Artinya kalau ada len ini nanti bisa disimpulkan panjang data atau jumlah data. Ya misalnya kalau tadi kan di sini kalau kita pakai tambahin ada len, ya nanti jadinya mungkin jumlahnya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 berarti kalau indeksnya 0 sampai 6. Nah, di sini nanti tinggal dipanggil print I, kemudian buahnya di dalamnya ada kurung siku I, artinya nanti indeks. Karena kalau ada rank, ini kan pasti defaultnya indeksnya dari 0. Kalau kita ganti defaultnya dari misalnya jadi 1 atau 2, ya tentu bisa aja gitu kan. Tapi secara default dia kalau ada rank, defaultnya 0. Oke, di sini coba kita simulasikan. Oke, di sini untuk print yang di sini saya komentar terlebih dahulu. Oke, kemudian saya tambahkan misalnya for B in buah. Tetap ngambil dari yang nilai terakhir ya. Karena kan di sini paling bawah, berarti ngambil nilai yang paling terakhir atau isi data yang terakhir. Kemudian print B. Nah, nanti akan kecetak seperti ini. Dia kalau tadi kan nyamping kan gitu. Karena masih kecetak semua kayak gini, ada kurung siku, ada kutip. Nah, kalau ini udah bersih nih isi nilainya kalau pakai looping. Nah, kalau yang satu lagi di sini saya bikin pemisah antara for. Sini for I in rank len buah. Kemudian print
I, koma, buah, kemudian indeks dari I. Nah, coba kita eksekusi. Nah, di sini bedanya kelihatan. Sebenarnya sama aja sih kalau untuk penggunaan tujuannya. Ya, tapi mungkin ada beberapa yang memerlukan gitu. Misal untuk debugging data. Oke, mungkin untuk yang pertama dia langsung ke nilai atau value datanya yang akan dicetak. Kalau untuk for yang kedua, yang di baris 20 sampai 21, pertama ini untuk yang print I. I ini akan mencetak nilai indeksnya. Ya berarti dari 0 sampai sekian. Kalau yang buah dengan indeks I, berarti nanti akan dipanggil nih buah, kemudian variabel buah, kemudian di indeks I-nya ini, dia akan ke indeks berapa? Misal 0 akan keluar apel, indeks 1 ketika di looping lagi pisang, indeks kedua ketika di looping lagi melon. Jadi di sini ya tujuannya sama sebenarnya untuk ya mencetak isi dari list. Cuma ada penambahan, kalau ingin ada penambahan ada nilai indeksnya, ya berarti ada tambahan rank len. Dua ini ya, rank sama len. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kemudian di sini ada penjelasan tambahnya terkait perbedaan list, tuple, dan juga dictionary. Untuk list, di sini bisa diubah, artinya kita bisa ngedit datanya ya, kayak tadi kan bisa. Kemudian untuk akses, di sini menggunakan indeks, sintaknya di sini di dalam kurung siku. Kemudian duplikasi data boleh, artinya ada kata yang berulang, misalnya ada apel, kemudian nanti di tengah-tengah atau di ujung juga ada kata apel lagi juga nggak masalah. Atau angka misalnya ada 70, kemudian di indeks berikutnya ada 70 juga, itu bisa. Kemudian untuk tuple dia nggak bisa diubah, nggak bisa diedit. Artinya nilainya tetap. Dia aksesnya juga sama, bisa pakai indeks. Kemudian tuple di sini itu menggunakan kurung biasa, yang ya kurung yang melengkung aja gitu. Kemudian duplikasi data juga boleh, sama seperti yang list. Kemudian untuk dictionary dia bisa diubah, artinya konsep nambah data dan edit data sama seperti list, tapi untuk aksesnya dia menggunakan key. Nah di sini agak beda nih, menggunakan key. Kemudian sintaksnya pakai kurung siku, dan duplikatnya kunci unik, artinya dia nggak bisa ada yang duplikat data. Nggak bisa duplikat data, artinya sama seperti, ya udah nilainya satu, kalau ada duplikat mungkin error atau ya dia ketolak gitu. Nah, kalau untuk dictionary, contoh di sini ada siswa nama Budi, nilai 85 kelas 10A. Untuk yang nama ini sebagai key-nya atau kunci yang sebelah kiri ya. Kalau untuk yang dictionary,
nanti bisa dibedain dari kurungnya, yaitu kurung kurawal. Nama, nilai, dan kelas ini sebagai key atau kuncinya. Kemudian Budi 85 sama 10A ini sebagai value dari key-nya itu. Kemudian kalau kita cetak, ingin ngeprint, di sini print atau outputnya, kemudian panggil variabelnya apa namanya, berarti variabelnya siswa. Kemudian kita panggilnya menggunakan nama key-nya, ya berarti di sini. Nama key-nya berarti pakai nama atau siswa nilai. Kalau yang lainnya kan pakai indeks ya, misalnya siswa indeks 0, gitu kan. Siswa indeks 1. Kalau ini kan pakai siswa kayak nama, kayak nilai, sama kayak kelas. Kayak di sini saya coba tambah satu lagi. Siswa, kayak di sini nama Andi, kelas 10B, umur atau usia kemudian misalnya 15. Oke, nanti jangan lupa ya, kalau untuk misalnya untuk angka aja nih dia nggak ada huruf sama sekali, ya udah tanpa tanda kutip, artinya nanti dia akan nih tipe datanya integer gitu, otomatis. Kalau yang pakai tanda kutip dia otomatis string, nanti akan kita cek ya. Oke, kemudian print, panggil variabelnya siswa, kemudian kurung siku, manggilnya tetap pakai kurung siku, tapi di dalamnya di sini mau pakai kutip 1, kutip 2 nggak masalah. Misalnya nama. Nah, Andi. Kemudian di sini saya langsung ketik nama, kelas, usia. Andi 10B 15. Misal kalau saya tambahkan dia tipe data, untuk ngecek dia tipe datanya apa, di sini tambahkan type. Sebelum variabelnya dia di dalam type. Untuk mengetahui tipe datanya itu apa sih. Nah, ini kelihatan nih tipe datanya di sebelah kanannya ya, karena saya masukinnya di sebelah kanan. Andi ini kelasnya string atau tipe datanya string ya. Di sini str. 10B juga str, 15 juga, kalau 15 integer ya, karena dia angka. Misal 10B saya mau ganti ini. Nah, ini dari warnanya aja beda nih, karena dia ada huruf. Ya, nanti ketika dieksekusi dia error nih, karena ada huruf dan angka. Kalau ada huruf dan angka, baiknya di dalam kutip. Kalau misalnya 15, ada koma 5 misalnya. Berarti di sini dia 15 tahun setengah gitu kan. Tetap bisa karena dia tetap nilainya numerik. Tapi bukan integer lagi. Di sini float karena ada desimal, koma. Kalau di desimal di pas pemrograman dia biasanya pakai titik.
Oke, kemudian untuk tambah dan ubah ya. Di sini ada siswa, alamat, nilai, print siswa. Oke, di sini mungkin saya tambahkan, oh tadi bukan usia ya, nilai itu saya tambahin alamat dulu deh. Sini 15 aja, nilai misalnya 78, alamat misalnya Karawang. Oke, kalau dicetak nilai oke, Andi 10B, terus usianya 15, 78 nilai Karawang. Oke, di sini tipenya saya hapus, mungkin mau disederhanain. Kita tadi pengen ngecek nih tipe datanya apa sih. Di sini misalnya nama. Nah, berarti di depan nih biar enak nih. Kelas, usia, nilai, alamat. Oke, bentar, ada error. Oh, di sini kurang koma yang atas. Oke, nama Andi. Nah, ini lebih rapi nih. Oke, untuk contoh tambah sama ngubah. Oke, di sini tambah sama ngubah. Di sini kan saya tambahinnya tadi langsung ya. Mungkin saya tambahinnya di sini ya. Misalnya tadi perintahnya itu langsung variabelnya siswa, kemudian kurung siku, kalau mau nambahin pakai kurung siku. Kemudian variabel apa yang mau kita tambahin? Misalnya biasa ada jurusan juga ya, misalnya jurusan sama dengan misalnya bahasa. Kemudian print siswa, kita mengubah salah satu variabel, mengubah salah satu value dari key-nya ya. Misalnya usianya, usia jadi 16. Kemudian kita coba cetak print siswa. Oke, di sini outputnya kurang lebih ya seperti ini. Ada namanya Andi, kelasnya 10, usianya jadi 16 nih. Tadi kan awalnya atasnya 15. Usianya saya ubah jadi 16. Nilai tetap 78, alamat Karawang. Ada tambahan baru nih, kayak baru. Jurusan. Jurusannya apa nilainya? Atau value-nya bahasa. Nah, ini kurang lebih untuk penambahan. Ya, ini bisa mau nambahin, bisa mau ngubah juga sama aja. Bentuknya seperti ini. Variabelnya kita panggil, kemudian ya tentukan key-nya gitu. Apakah kita mau ngubah atau mau nambah. Kalau ngubah berarti cari key yang udah ada. Kalau mau nambah key yang nggak ada, ya kita tambahin key baru gitu, atau kunci yang baru.
Oke, di sini ada, ya mungkin nanti bisa dicoba ya. Di sini ada ya praktik juga terkait dictionary yang tadi barusan yang kita bahas, yang siswa. Jadi dictionary untuk data pasangan kunci nilai. Itu kalau dictionary harus ada kunci dan nilainya. Jadi kita harus bagaimana bisa melihat dictionary memudahkan penyimpanan dan pengaksesan data yang terstruktur dengan cara yang intuitif. Di sini ada profil pengguna, yaitu di sini variabel ya, variabel pengguna itu ada key atau kunci username, ada kunci email, ada kunci umur. Ya masing-masing memiliki nilai. Username itu Ali, emailnya ali@gmail.com, umurnya 22. Kemudian ada ya inventaris toko, ada variabel barang, ada kunci kemeja, celana, sama sepatu. Yang masing-masing memiliki nilai, berarti jumlah barangnya ya, 15, 8, dan 12. Kemudian ada kontak telepon. Kontak telepon di sini ibu, kuncinya ibu. Ini yang saya blok itu nilai-nilainya dari kunci atau kayak ibu. Kemudian ayah, kunci kedua ayah, dan ini nilainya. Ya ini ya nanti ya bisa dicoba aja ya di rumah, karena kurang lebih kalau mau menambahkan atau mengubah data juga bisa seperti ini caranya. Kalau pengaksesan per key di atau hanya key tertentu aja nih, ya udah bisa langsung dipanggil print, kemudian nama variabelnya baru nama key-nya atau kuncinya. Kalau mau ngeprint langsung semuanya, langsung print nama variabelnya. Jadi nanti akan kecetaknya kalau semua langsung seperti ini. Biasanya kalau dictionary, kalau diintegrasi data antar sistem, itu memang lebih ke arah nanti resultnya API. Dia bentuknya memang API itu biasanya JSON, kebanyakan JSON ya. Dan bentuknya dictionary. Kadang kalau ini kan luar nih, ada juga yang misalnya, saya lupa kayak gitu. Misalnya kayak gitu. 10B, misalnya, nah di dalam kelas kalau nggak salah kayak gini ya. Lupa, saya ada yang kayak gini untuk misalnya kayak baru, lupa bentuk JSON ya. Untuk contohnya, oke. Nah di sini sama sih seperti yang tadi kita coba ya. Nah dia juga kan bentuknya dictionary ya. Ini nama kelasnya K, kelas 2B-nya ini nilainya atau value-nya, tahun kuncinya, ini juga sebuah nilainya dari tahun, nomor telepon kunci, aktif, wali kelas, isi 0 juga bisa, atau berarti nanti dia kosong. Kalau aktif, di sini true, dia nanti tipenya boolean, kalau kita cek tipenya ya. Kalau misalnya enggak true, ya berarti false. Nah ini ada juga, ada dictionary lagi di dalamnya, wali kelas, berarti kunci wali kelas, nanti kita panggilnya, ya mungkin di sini coba saya copy aja ya. Oke, kalau dieksekusi, start 0,
Kayak gini aja ya. Kayak misalnya kita, kalau ini kan ada key di dalam key ya. Nah, kalau kita mau manggil misalnya yang satu aja, print, oh di sini harus ada variabel biar enak. Misalnya data sama dengan. Nah, berarti di sini data, misal kalau kita ingin ngecek nama kelas, satu ya, yang satu level dulu, nama kelas. Nah, di sini langsung kelas 2B. Kemudian kalau print data, misal coba wali kelas, nanti outputnya kayak gimana. Nah, wali kelas langsung kecetak nih. Ada, dia kecetaknya array, maaf bukan array, dictionary juga. Nah, tapi bisa nggak kita coba ngambil kayak apa yang mau kita ambil? Nah, kalau ada lebih dari, atau ada dictionary di dalam dictionary, atau dictionary di dalam key, bisa seperti ini. Misalnya, di sini wali kelas, key yang pertama. Untuk di dalamnya, mau kita panggil nama depan aja. Nah, bisa seperti ini. Tuh. Jadi kalau tadi kan kalau nggak pakai ini, dia yang tampil ya dictionary-nya gitu. Yang tampil dictionary. Ya itu nggak apa-apa kalau pengen kita ngecek dia ada dictionary enggak di dalamnya lagi gitu. Ya kalau pengen lebih bersih, misalnya kayak di sini nama belakang. Ini nyambung ya ke yang print yang di baris 14. Nah, jadi Roni Rahmawan. Kalau sebelumnya kalau kita gini aja, wali kelas aja ya. Nah, ini kayak gini nih bentuknya gitu. Kan kita pengen hasil yang rapih gitu kan. Jadi kelihatan bedanya. Kemudian kalau ini kan, nah berarti ini ada array nih. Array, kemudian di dalamnya ada beberapa data. Nah, berarti dia bisa lebih dari satu data anggota. Terakhir mungkin kita cek data anggota, kita cek yang nilai terluarnya dulu. Anggota kayak di sini, misalnya saya mau ambil coba ya indeks 1 bisa nggak ya? Indeks 1 berarti nanti Jani Rosiani. Nah, indeks 1 Jani Rosiani. Nah, kalau di sini bentuknya array, dia kelihatan nih. Kalau ini kan dictionary doang. Nah, ini dictionary di dalam list atau array. Nah, kita bisa manggilnya nanti, misal salah satu, di sini di indeks ke-1 dari data anggota, kita mau panggil nama depan, kemudian karena nama belakangnya di dalam dictionary juga, kita pakai koma aja, jadi nanti biar dia dipanggil lagi. Nah, di sini jadi Jani Rosiani. Jadi mungkin cara panggilnya ya agak sedikit berbeda. Oh iya, kalau ini besar kecil juga ngaruh karena dia kunci kan, tokenya. Enggak hanya di Python sih kalau ini, di hampir keseluruhan itu pengaruh ya. Oke, ada pertanyaan di terkait materi ini?
sebelum kita beranjak ke kuis. Ini saya record juga ya, nanti bisa disimak kembali. Ini ada pertanyaan. Kayak ini yang saya komen-komen, nanti bisa di unkomen ya. Ini saya share, bisa di download ya. Copy link. Nah, coba nanti diakses, kodenya keluar nggak? Coba diakses, keluar nggak ini? Nah, dibuka link. Oke, linknya saya kirim di WA ya. Nanti coba dicek atau dibuka dulu sekarang. Maksudnya skrip yang saya tulis di sini kesimpan juga, nggak harusnya kesimpan sih karena online juga kan. Ada ya? Soalnya emang nggak ada login juga sih. Oke, sekarang di sini ada kuisnya ya. Di pertemuan 5, jangan lupa sambil absen dulu. Oke, di pertemuan 5 coba dicek baik yang di online maupun yang di kelas ya. Di pertemuan 5 itu ada kuis terkait perulangan list tapel dictionary ya terkait materi kemarin dan hari ini. Oke, ini bisa dikerjakan maksimal sampai jam 12.35, waktunya 30 menit. Kalau ngerjain sekarang, langsung di attempt quiz. Kalau dibuka kan ada attempt quiz ya. Nah, itu diklik, ada 20 soal, pilihan ganda. Maksimal 30 menit, kalau misalnya kerjain sekarang berarti spare waktunya lebih 30 menit nih. Masih ada spare waktu. Nah, kalau ngerjainnya misalnya jam 12.15, ini kan hanya sisa 20 menit. Nah, otomatis 10 menitnya akan kepotong. Nanti ketika udah jam 12.35 otomatis selesai otomatis. Oke, jadi sebagai buat saya ya, mungkin overview juga ya, atau ya result dari apa yang saya sampaikan, 2 materi terakhir, ya sekarang bisa dikerjakan.
Kalau benar salahnya nanti setelah jam 12.35. Tapi nilainya langsung keluar. Ada kok nanti setelah sesinya berakhir ya. Setelah close. Ada 20 soal ya. Ya mungkin random ya, sebelahnya beda nomor urut. Oke, yang di online juga jangan lupa ya sambil dikerjakan, karena hanya bisa dikerjakan pada sesi ini aja. Beda dengan tugas yang 2 tugas sebelumnya. Ya, silakan sambil dikerjakan melalui e-learning.
Oke, ini masih saya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya baik yang di online ya dan juga yang di kelas secara offline. Sampai ketemu lagi minggu depan. Apabila ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.